Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 221736. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari Autotronic, yaitu Power Window. Power Window ini adalah teknologi pada mobil yang tidak ada hubungan dengan mesin kendaraan. Power Window sendiri merupakan teknologi yang terdiri dari rangkaian elektronik yang gabungan teknologi mekanik dan elektronik. Kedua jenis teknologi ini menghasilkan energi yang dapat menggerakkan kaca jendela dengan cukup tombol saja. Cara kerja dari teknologi pada jendela mobil ini adalah terdapat sebuah sistem yang disematkan pada setiap rangkaian elektronik. Dengan adanya sistem tersebut, rangkaian teknologi dan bekerja untuk menaikkan atau menurunkan kaca jendela saat tombol tekan. Fitur Power Window mobil sebenarnya tidak ada kaitannya dengan mesin kendaraan, akan tetapi adanya teknologi ini bisa memberikan kenyamanan kemudian bagi setiap pengguna kendaraan. Dengan teknologi ini, Anda bisa membuka dan menutup kaca dengan cara menekan tombol saja. Dari Power Window pertama itu aki. Aki itu adalah komponen penting pada Power Window supaya kaca pada mobil itu bisa bergerak dengan naik dan mundur dan ke bawah maksudnya. Itu kedua, sekring. Sekring itu ada fungsi untuk membatasi arus listrik yang terlalu besar, dan rangkaian teknologi Power Window sekring ini juga berfungsi untuk mengatur sensitivitas tertentu. Sehingga ketika terjadi arus listrik yang terlalu besar, maka sekring akan putus sehingga terhindar dari risiko kebakaran. Itu tiga itu saklar. Saklar itu untuk mengaktifkan rangkaian listrik yang terdapat pada Power Window. Saklar Power Window juga memiliki pengaruh besar dalam mengendalikan kaca jendela agar bisa bergerak naik atau turun. Yang keempat itu Power Window motor atau motor Power Window, merupakan mesin yang berfungsi untuk mengubah energi listrik aki menjadi energi gerak putar. Dengan adanya komponen ini, maka kaca jendela bisa bergerak sesuai dengan keinginan dari pengemudi atau yang menekannya. Itu yang kelima, transfer gear. Rangkaian ini berfungsi untuk menyalurkan putaran dari output motor Power Window ke pundi. Transfer gear bekerja dengan kaca berputar saat pundi berputar. Yang keenam itu kawat penghubung, berfungsi untuk menarik kelas powder saat pundi bergerak berputar. Kawat penghubung ini memiliki sifat elastis, dan saat gelas powder terangkat, maka akan secara otomatis ikut tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 221736. Di sini saya akan menjelaskan SRS di mobil Vitz. Yang baiklah di SRS pertama itu ada di dashboard sama di setir. SRS pada mobil sendiri bekerja menggunakan sensor ECU yang terpasang pada fitur ini. SRS pada umumnya dirancang menggunakan bahan kimia seperti natrium alida dan kalium nitrat. Saat mobil terjadi benturan yang keras ketika dalam keadaan kecepatan tinggi, maka sensor ECU pada SRS airbag akan berfungsi mengirimkan sinyal sensor pada SRS airbag. Sinyal sensor tersebut biasanya berupa benturan yang keras sehingga sinyal akan mulai bekerja secara otomatis. Ketika sensor sudah berhasil mengirimkan sinyal ke bagian airbag, maka otomatis kedua bahan kimia tersebut akan tercampur secara otomatis. Ketika natrium alida dan juga kalium nitrat bertemu, maka kedua bahan tersebut akan menghasilkan nitrogen panas sehingga airbag dapat mengembang, dan begitu tidak perlu menggunakan waktu lama, bahkan airbag akan selaras mengembang ketika terjadi seleksi secara benturan keras. Materi selanjutnya itu sensor dari SRS.
Pertama, driver airbag. Jenis airbag yang satu ini merupakan salah satu airbag yang terpasang di roda kemudi atau bagian setir. Kedua, seat airbag. Jenis airbag kedua yang lazim adalah di setiap jenis, yaitu pasang pada bagian samping pengemudi. Tiga, passenger airbag. Jenis airbag jenis ini diperuntukkan melindungi para penumpang mobil, khususnya yang duduk pada jok bagian depan dan passes di samping pengemudi. Keempat, four sign airbag. Jenis airbag yang satu ini pada umumnya terpasang pada bagian kabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 2013026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang EPS. Dan EPS itu adalah electric power steering, yang adalah sistem kemudi yang menggunakan motor listrik untuk mengendalikan arah kemudi pada sistem mobil. Yang pertama adalah motor listrik ini, yaitu diletaknya di bawah kemudi mobil. Yaitu fungsinya adalah membantu meringankan putaran setir yang akan membantu pengendali atau pengemudi meringankan putaran roda kemudi. Dan komponen kedua adalah ECU. ECU adalah fungsi ECU. Dan komponen kedua adalah ECM. ECM ini adalah otak dari semua dari EPS pada mobil. Komponen ketiga adalah di vehicle speed sensor. Letaknya di mesin. Berfungsi untuk letaknya di dalam mesin, yaitu sensor ini mendeteksi kecepatan kendaraan karena EPS tidak akan aktif terus-menerus saat kecepatan mencapai minimal 60 km per jam. Motor listrik akan dilepas agar tidak terhubung dengan steering shaft sehingga mengendali kemudi tetap stabil. Hal ini penting agar pengendara tidak terlalu ringan pada kecepatan tinggi yang dapat berbahaya. Yang komponen keempat adalah torsi sensor. Memberi informasi ke kontrol modul jika setir mulai berputar oleh pengendali sensor. Torsi memberikan informasi pada kontrol modul ketika setir mulai diputar oleh pengemudi. Sensor ini mengirim data mengenai seberapa besar putaran setir yang kemudian digunakan oleh kontrol modul untuk menentukan seberapa besar tenaga motor listrik yang harus dikeluarkan. Yang sensor kelima adalah clutch. Itu menghubungkan dan melepaskan motor dengan batang setir shaft sesuai kondisi. Berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan dari motor listrik kapan harus diputar atau dihubungkan berdasarkan perintah dari kontrol modul, agar bila kondisi tidak diperlukan maka clutch akan memutus motor listrik, misalnya kecepatan sudah tinggi, supaya kendaraan tetap stabil. Itu salah. Baca sesuatu. Serius? Sensor keenam adalah noise suppressor. Mendeteksi mesin sedang bekerja atau tidak. Sebagai referensi diganti dengan engine speed sensor. Noise suppressor mendeteksi apakah mesin sedang bekerja atau tidak. Pada beberapa referensi, fungsi ini diganti oleh engine speed sensor. EPS bisa sulit digunakan saat mesin mati karena motor listrik tidak bekerja. Dengan adanya noise suppressor atau engine speed sensor, kontrol modul dapat mendeteksi putaran mesin dan mengaktifkan motor listrik untuk menggerakkan EPS. Back sensor. Sensor ke-7 adalah onboard diagnosa supply. Berupa indikator di panel instrumen yang akan menyala jika ada masalah dengan sistem EPS. Indikator ini terletak di panel instrumen dan akan menyala jika ada masalah dengan sistem EPS. Saat ini dinyatakan pertama kali indikator ini
akan menyala selama sekitar 3 detik dan kemudian mati jika sistem berfungsi normal. Namun jika terjadi malfungsi, indikator akan berkedip dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan alat scan tool. Nah, 3. baik, selanjutnya adalah cara kerja dari electric power steering atau EPS. Adalah sistem perubahan proses kerja power steering yang mengalihkan sistem hidrolik ke elektrik. Cara kerja sistem EPS adalah kunci diputar pada posisi on. Kontrol modul memperoleh arus listrik untuk kondisi standby. Bersamaan dengan itu, indikator EPS pada panel instrumen menyala. Saat mesin hidup, noise suppressor segera menginformasikan pada kontrol modul untuk mengaktifkan motor listrik. Dan kelas pun langsung menghubungkan motor dengan batang setir. Salah satu sensor yang terletak pada steering crank steering rod bertugas memberikan informasi pada kontrol modul ketika setir mulai berputar. Dinamakan motor sensor. Alat ini akan memberikan informasi pada kontrol modul sejauh mana setir diputar dan seberapa cepat gerakannya. Dengan informasi ini tersebut, kontrol modul segera mengirim arus listrik sesuai kebutuhan motor listrik untuk memutar gigi kemudi. Dengan begitu proses memutar setir menjadi ringan. Nah, Itu kan umpama mobil ini kan pakai EPS, terkendala biasa penyakitnya itu setir berat. Di dashboard pasti ada, kalau memang dari EPS-nya pasti kelihatan ada kode lampu EPS itu hidup, dan itu pengecekannya biasanya kalau pasti kita riset dulu, di scan apa yang rusak, ya. Setelah di scan itu ternyata memang dari EPS-nya itu enggak melulu harus dia EPS-nya rusak, pasti entah ada terkendala di dalam itu, dari bak setirnya itu ada perangkat yang memang dia membuat sensor ini error kayak gitu. Jadi biasanya kalau udah kayak gitu dicek dari instalasi, dari kabelnya ternyata tidak ada masalah, dari ECU tidak ada masalah, berarti kita harus bongkar dari bak setirnya. Nah, biasanya kayak gitu ketahuannya dengan itu. Dan penyakit EPS itu, kalau terkendala EPS pasti masalahnya itu permasalahan di mobil itu setir berat. Nah, itu permasalahan di EPS, setir berat. Biasanya kan sama power steering yang pakai oli, dan kalau umpama pompa itu ndak fungsi dengan bagus, otomatis dia setir berat kayak gitu.